Yang kedua, terkait dengan kasusnya juru bicaranya Timnas, Pak Indra, terus terang kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditanganin oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru dibantu beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu sampai sebegitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami, tim hukum nasional, untuk mendampingi beliau. Jadi kami pastikan bahwa beliau mendapatkan pendampingan hukum dari Timnas. Itu saja. Gerah dengan ketidakadilan yang semakin vulgar, tim kuasa hukum Amin mulai beraksi. Indra Karismaji, tim sukses Amin, ditangkap dengan alasan masalah pajak. Kasus ini sudah kadaluarsa tapi diungkit lagi. Andaikan Karismaji tidak mendukung Amin, tentu tidak akan ditangkap. Kebusukan rezim memang luar biasa. Kemudian Kiai Marzuki dicopot dari jabatan Ketua PBNU dengan alasan mengumpulkan orang untuk memilih Amin. Padahal Ketua PBNU-nya juga ikut kampanye 02. Sementara pihak 02 melakukan kecurangan dibiarkan. Kalian saat ini memang sedang memegang kekuasaan, jadi bisa sewenang-wenang terhadap rakyat. Tapi tunggu tanggal mainnya. Suatu saat jabatan pasti habis. Kalau tidak pemimpin baru yang membalas, tentu azab Allah yang akan pedih. Doa orang-orang terzalimi akan menembus langit. Kalian semua hanya diberi istidrat, jangan bangga dulu. Kalau saatnya tiba nanti, akan menyesal kalian semua. Marzuki Mustamar dicopot dari Ketua PBNU Jatim. Ini isi suratnya. Diangkat hari ini Kamis 28 Desember 2023. PBNU memberhentikan Kiai Haji Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PBNU Jawa Timur. Dalam surat pemberhentian, Marzuki dicopot atas evaluasi terhadap tindakan dan pernyataan Marzuki. Jelas ya ini. Alasan dicopotnya yaitu atas tindakan dan pernyataan Marzuki. Laporan pelanggaran pemilu di Bawaslu. Ini kami membuat laporan di Bawaslu. Banyak sekali laporannya. Ini bisa kami jelaskan satu persatu. Kita sama-sama ketahui Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam beberapa kasus bersikap berat sebelah. Ini tercermin dalam beberapa kasus. Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan alasan kekurangan bukti material. Padahal laporan disampaikan dengan alat bukti yang lengkap. Di sisi lain terdapat laporan yang tidak tergolong pelanggaran justru diproses. Sebaliknya, kita ingat ya, satu pertama tentang laporan kami di Bawaslu. Perkara di Bawaslu nih, pertama laporan terhadap pantun Cawapres Muhaimin Iskandar. Kawan-kawan masih ingat semua? Terhadap pantun pada waktu pengambilan nomor, ini kami telah melakukan sidang 5 kali di Bawaslu. Walaupun hasilnya diputuskan tidak terbukti, tapi yang menjadi persoalan bukan pada putusannya. Pertanyaan kami, mengapa Bawaslu memproses laporan tersebut yang nyata-nyata bukanlah sebuah pelanggaran dengan mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan PKPU 15/2023. Selain itu, laporan ini hanya disertai satu bukti video dan satu saksi yang bukan saksi fakta, tetapi justru segera diproses. Sedangkan laporan kami yang poin B
tentang ke Bawaslu juga ini, pelanggaran dalam silaturahmi nasional Forum Desa Bersatu. Ya, Cawapres Gibran melakukan dugaan pelanggaran karena hadir dalam silaturahmi nasional Desa Bersatu. Forum ini dihadiri 8 organisasi perangkat desa. Kita tahu perangkat desa ini seharusnya netral, namun mayoritas pesertanya itu menggunakan logo paslon 02 di bajunya. Itu sama-sama diketahui publik. Sementara di Gibran melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan melakukan kampanye di luar jadwal. Bahkan di sana terjadi indikasi praktek money politik melalui pembagian uang transport dalam acara tersebut. Nah, yang menjadi persoalannya, Bawaslu RI, Bawaslu DRI, Bawaslu Pusat tidak menindaklanjuti laporan ini dengan alasan kurang bukti material katanya. Padahal laporan itu disertai bukti yang lengkap dan acara tersebut digelar secara terbuka. Semua media juga meliputnya. Sehingga tidak ada alasan bagi KPU untuk menyatakan kurang bukti material. Bawaslu menyatakan kurang bukti material tersebut. Berbeda sikap dengan, jadi ini ada beda sikap nih, Bawaslu RI dengan Bawaslu DKI. Bawaslu DKI malah memproses dugaan tersebut dan menyatakan bahwa aparatur desa yang hadir dalam forum tersebut dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran dan melakukan teguran, tetapi Gibran tidak diberikan sanksi apapun. Ya, jadi ini antara Bawaslu sendiri terjadi perbedaan. C, laporan yang kaitan dengan Bawaslu juga ini, dugaan pelanggaran kampanye di CFD. Gibran diduga melakukan pelanggaran dengan melakukan kampanye di Car Free Day. Gibran membagi-bagikan susu kemasan waktu itu dengan dibantu oleh tim kampanye 02. Kegiatan tersebut itu merupakan pelanggaran administrasi pemilu sebab CFD dilarang sebagai arena kampanye sesuai peraturan Gubernur DKI nomor 12 tahun 2016. Terhadap laporan tersebut Bawaslu tidak menindaklanjuti tanpa disertai alasan apapun. D, laporan pelanggaran kampanye di pesantren di tempat pendidikan. Ini terjadi kembali dilakukan oleh calon wakil presiden nomor 2 Gibran melakukan kegiatan kampanye di tempat pendidikan dengan menyampaikan visi misinya kepada para santri dan santriwati yang notabene-nya adalah anak-anak, dan juga mereka membagikan barang-barang kepada santri dan santriwati. Kegiatan tersebut dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Al-Syaqofah di Jagakarsa pada tanggal 10 Desember 2023. Kegiatan ini jelas-jelas melanggar pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan juga melanggar pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu yang mengatur larangan kampanye di tempat pendidikan dengan membawa atribut kampanye. Sejauh ini belum ada tindak lanjut Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran ini. A, B, C, D, dan ini E-nya. Laporan dugaan pelanggaran kampanye oleh Zulkifli Hasan di Forum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia pada tanggal 19 Desember 2003. Zulkifli Hasan datang dengan kapasitas sebagai Menteri Perdagangan, terang-terangan mendukung Prabowo Gibran dalam sambutannya. Sambutan Zulhas bahkan diduga menistakan agama dengan menyatakan sebagai berikut, nanti kami jelaskan. Terhadap pelanggaran ini, Bawaslu belum mengambil tindakan apapun. F, ini kita sama-sama sudah ketahui, ada viral seorang santri meminjamkan 100 mobil ke tim Amin lalu dilaporkan ke Bawaslu. Sampai sekarang juga kita belum jelas perkembangannya bagaimana. G, kaitan dengan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN Taiwan yang sudah melakukan pemungutan suara sebelum jadwal resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. PPLN berdalih kalau tidak segera menggelar pemilihan, pengiriman suara-suara tidak dapat dilakukan sebab ada perayaan tahun baru Cina di sana. Ketua KPU menyatakan bahwa kejadian ini bentuk ketidakcermatan PPLN Taipei dan tidak menghitung semua surat suara yang telah dicoblos. Kejadian ini adalah bentuk ketidakprofesionalan KPU. Karena itu Bawaslu harusnya memproses kejadian ini, sebab negara juga dirugikan secara material dengan tidak sahnya semua surat suara akibat pencoblosan sebelum waktunya. Itu kaitannya yang laporan kami ke Bawaslu. Netralitas berhasil dibeli penguasa.
Intimidasi tak dapat dihindari, polisi jadi alat terdepan dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Intimidasi pada pendukung Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin semakin nyata. Kepala desa yang ketahuan mendukung pasangan Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin mulai dicari-cari kesalahannya. Berdasarkan informasi dari Pengurus Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, PAPDESI, saat ini banyak kepala desa ketakutan setelah sejumlah rekannya diperiksa oleh polisi. Khususnya yang berafiliasi mendukung Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin. Kasus nyata terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, sejumlah kepala desa diperiksa polisi dengan dalih menyelidiki penggunaan dana aspirasi desa bantuan Pemprov Jateng, yang notabenenya diperiksa adalah kades-kades pendukung Ganjar Mahfud. Sedangkan di Jawa Timur, pihak kepolisian membiayai para kepala desa untuk datang ke Gelora Bung Karno pada acara deklarasi Desa Bersatu untuk mendukung Prabowo Gibran. Bagaimana, masih percaya soal netralitas aparat?